Cek, cek. Halo Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berjumpa lagi bersama kita, tim Prodi PBSI, JBSI, FBS, UNM. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berjumpa di ruang Zoom hari ini. Lupa pula kita kirimkan salam serta salawat atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kelas jurnalistik keempat kali ini dibawakan oleh Kak Rizky Army Pratama dengan materi layout dan desain grafis. Sebelum itu, saya akan membacakan biodata dari pemateri kita kali ini, yaitu nama Rizky Army Pratama, tempat tanggal lahir, Jakarta 2 Januari 1993, alamat Makassar, pekerjaan freelance atau wirausaha, riwayat pendidikan S1 UNM, riwayat organisasi LPM Profesi UNM, 1000 guru Sulsel, dan moto hidupnya adalah selesaikan yang sudah dimulai. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan ke pemateri untuk memaparkan materinya. Silahkan, Kak. Baik. Ini mana screen-nya untuk materinya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku, Dek. Halo, terdengar suaraku? Iya, Kak. Iya, Kak. Dengar jika. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada LPM Gramatika ya, yang telah mengundang saya untuk menjadi pemateri terkait desain grafis dan layouting di siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf karena ada agenda tiba-tiba mendadak tadi saya harus keluar sehingga pembawaan materi yang harusnya dilakukan pada jam 1:30 tadi ya harus diundur ke jam 2 dan kita baru mulai sekarang jam 2:30. Oke, tapi kalau begitu langsung saja saya bawakan materi terkait desain grafis. Mungkin teman-teman di sini sebelumnya ada yang pernah dapat materi ini dari saya, yang sudah pernah ya kita flashback lagi. Saya akan kembali diingat-ingat lagi materinya, dan bagi yang belum, sama-sama kita sharing, sama-sama disimak. Oke, baik. Jadi desain grafis atau graphic design dalam bahasa Inggris bisa dikasih sedikit, oke. Ya, jadi dalam bahasa Inggris disebut itu graphic designer yang diartikan sebagai goresan berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Nah, dalam dunia desain grafis, kita mengenal dua komponen pembentuk desain grafis, yaitu komponen pertama adalah titik-titik atau biasa yang disebut dengan pixel. Yang kedua adalah garis atau vektor. Nah, untuk yang
banyak biasa digunakan oleh para desainer grafis adalah komponen pembentuknya yang garis dibandingkan dengan yang titik-titik. Kenapa demikian? Karena desain dengan komponen pembentuk titik-titik atau pixel itu mempunyai kapasitas yang terbatas pembesarannya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi yang berbasis pixel untuk mendesain, itu pembesarannya itu ada batasannya. Sehingga ketika teman-teman nanti ingin melakukan pencetakan dengan porsi yang besar, dengan ukuran yang besar, maka gambar dikhawatirkan akan pecah jika dibandingkan dengan misalnya menggunakan aplikasi dengan penyusun vektor atau garis. Seperti itu. Ya, jadi kalau di dalam dunia desain itu kita mengenal istilah pixel atau garis. Yang pixel ini mungkin teman-teman bisa banyak didapatkan kalau misalnya mau beli handphone baru teman-teman mau lihat kualitas berapa megapikselnya, ya disitulah. Jadi kamera yang digunakan itu dibentuk atau komponen-komponennya terbentuk dari titik-titik atau pixel seperti itu. Jadi misalnya teman-teman punya handphone dengan kamera kualitasnya itu 20 megapiksel, pasti akan berbeda dengan handphone dengan kamera 15 megapiksel. Jadi semakin tinggi pikselnya, maka semakin baik dalam penyusunan gambarnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Terus batasan media. Nah, desain grafis ini pada awalnya diterapkan untuk media-media statik, ya seperti buku, majalah, koran, brosur, pamflet, apalagi spanduk, seperti itu pada awalnya ya, dan sampai sekarang pun itu masih digunakan. Nah, namun sebagai tambahan nih sejalannya dengan waktu yang kita dituntut untuk berada di dunia digital, maka desain pun mengalami peralihan yang tadinya hanya untuk media-media statik, sekarang sudah merambah media-media digital. Seperti misalnya flyer atau brosur. Dulu kan flyer atau brosur itu ya khusus untuk dicetak saja. Jadi kalau sudah didesain, kita cetak. Nah, sekarang tidak seperti itu. Sekarang malah lebih enak karena ketika sudah didesain, maka flyer bisa langsung disebarkan tanpa harus melalui proses cetak. Seperti jadi namanya e-flyer. Ada juga kalau di desain grafis digital itu kita mengenal istilah, ada bidang kerja namanya user interface atau desain interaktif visual. User interface ini biasa didapatkan untuk teman-teman yang setiap hari pasti kan menggunakan handphone. Nah, di handphone itu semua bentuk model apalagi namanya desain layar, desain tampilannya, warna tampilannya, tulisan di tampilan handphone teman-teman, yaitu dikerjakan oleh desainer user interface profesional seperti itu. Jadi memang ada bidang kerja digital, desain digital yang mengembangkan desain untuk user interface interaktif visual. Jadi teman-teman memiliki tingkat kenyamanan yang enak ketika menggunakan gadgetnya, menggunakan handphonenya, menggunakan laptopnya, karena memang sudah didesain oleh desainer user interface. Seperti itu. Selain itu, batasan dimensi pun tidak berubah seiring perkembangan pemikiran tentang desain ya. Desain grafis bisa diterapkan juga menjadi sebuah desain lingkungan yang merakup pada pengelolaan ruang. Ini sebenarnya sudah lama juga sih diterapkan untuk orang-orang yang bekerja sebagai desain interior. Jadi zaman sekarang itu sudah mulai naik daun lagi untuk orang-orang yang bekerja di dunia desain interior, karena kalau dulu kan kita bangun rumah ya kita bangun aja sesuai dengan sketsa tulisan tangan biasa kan, orang-orang zaman dahulu cuma digambar-gambar aja, misalnya butuh berapa ceker ayam, butuh berapa beton, butuh berapa bata dengan luas denah sekian. Nah, hal itu sekarang tidak lagi dilakukan karena sudah ada desain tata ruang atau desain interior. Jadi teman-teman yang membangun rumah bisa konsultasi sama orang-orang yang bekerja di bidang desain interior atau eksterior rumah.
seperti itu. Jadi ada konsultasinya, ada orang yang mendesain itu, dan itu pasti akan lebih bagus karena dilakukan secara digital sehingga kesannya lebih menarik dan teman-teman akan banyak referensi yang ditawarkan seperti itu. Dan ini juga menjadi sebuah bidang pekerjaan yang cukup menggiurkan karena untuk desain interior itu nggak murah bayarannya. Biasa orang kalau untuk desain interior itu dia dibayarnya per meter persegi, sama kayak misalnya tukang ya kerja, orang yang kerja di desain interior itu dia bayar per meter persegi. Jadi sisa dia apalagi konversikan dari ukuran asli perbandingan ukuran asli ke perbandingan ukuran desainnya seperti itu. Itu dibayarnya per meter loh dia kalau mendesain. Jadi memang betul-betul worth it kalau memang teman-teman mau belajar desain grafis, tata ruang, atau istilahnya desain interior seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, prinsip-prinsip desain. Jadi desain grafis itu ada beberapa prinsip yang sebenarnya kita harus perhatikan ketika mendesain. Untuk prinsip pertama itu ada keseimbangan atau balance. Prinsip ini digunakan untuk menghindari kesan berat sebelah atau tidak seimbang dalam ruang desain. Jadi prinsip ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu simetris dan asimetris. Contohnya bisa langsung di next slide. Nah, contohnya ini prinsip keseimbangan. Jadi yang simetris itu bidang desain itu dibagi dua sama besar. Pengelompokan materi yang digunakan, misalnya foto kita gunakan untuk yang simetris ini sama besar antara bawah dan atas atau kanan dan kiri. Nah, sedangkan asimetris ini itu penyeimbangannya itu tidak dibagi dua secara rata, tapi ada satu bidang yang besar dan bidang-bidang kecil itu menyeimbangkan bidang yang besar tadi, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada ritme atau rhythm, prinsip yang kedua. Ini aturan ini dibuat untuk memberikan alur baca kepada orang-orang yang melihat desain kita. Jadi kenapa kalau mendesain itu harus diatur sedemikian rupa aturan apalagi namanya alur bacanya sehingga tidak terjadi kesalahan baca. Bisa contohnya mungkin dilihat di bawah. Nah, seperti ini. Contohnya bagaimana menempatkan alur baca yang baik dalam sebuah desain. Jadi tanpa si desainer memberikan arahan, kita sudah tahu bilang oh ini akan dibaca dari bawah. Make every step count. Terus yang contoh keduanya just don't quit. Ini menjadi sangat penting ya karena pernah terjadi kesalahan yang sangat fatal. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ingat dengan kontes Ratu Kecantikan Miss Universe kalau tidak salah atau Miss World. Itu MC-nya salah baca pemenang pertama, juara pertamanya dikarenakan susunan baca yang didesain desain alur bacanya itu tidak bagus diberikan untuk presenter membacanya sehingga terjadi kesalahan baca ketika presenter mengumumkan juara pertama. Itu sangat fatal ya. Dari hal ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa mengatur alur baca dalam sebuah desain itu sangat penting karena kejadian tadi yang seharusnya pemenangnya itu dari Kolombia kalau tidak salah. Dari Filipina, malah yang disebutkan juara pertamanya dari Kolombia, sehingga terjadi miskomunikasi yang sangat fatal. Oke, dilanjut. Yang ketiga, prinsipnya adalah tekanan atau emphasis. Ini memberikan penekanan tertentu pada desain, seperti pada judul atau elemen lain sesuai urutan prioritas. Jadi yang begini, ini lebih simpel sih sebenarnya untuk teman-teman lakukan. Karena kalau misalnya mendesain, dilihat apa judulnya pasti itu akan lebih besar. Kita buat ukurannya lebih besar, misalnya temanya atau judul acaranya. Langsung lihat contohnya aja, biar lebih enak dilihat. Oke, ini contohnya. Ini teman-teman yang lain lihat slide juga kan?
Iya, Kak. Oke. Nah, contohnya ini seperti ini. Jadi emphasis penekanan pada apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin disampaikan oleh desainer. Jadi seperti ini, go dengan promosi sepatu, terus kata go-nya itu besar, yang berarti pergi atau bergerak, ya. Terus yang di samping ini yang simple tentang flyer COVID-19 prevention, ya seperti itu. Jadi penekanan itu ya cukup dibuat besar saja, desain yang akan menjadi sebuah perhatian nanti. Seperti itu. Lanjut. Di bawahnya kayaknya. Bawah ke atas sorry ke atas. Lewat tadi satu slide. Nah, yang selanjutnya ini ada kesatuan atau unity. Kesatuan ini membentuk beberapa aspek struktural komposisi menjadi sebuah kesatuan. Jadi pada saat orang-orang yang bekerja di dunia desain grafis itu kita dibenturkan tidak hanya pada desain gambar saja, tetapi ada beberapa elemen yang harus kita gabungkan menjadi satu kesatuan yang baik gitu. Jadi biasa kalau teman-teman mendesain itu ya minimal sekali ada gambar sama ada tulisan. Ya, minimal sekali ada gambar atau ada tulisan. Kalau misalnya naik-naik sedikit ada ilustrasi ataupun bentuk ini bisa bentuk kotak, bentuk segitiga ataupun bentuk-bentuk lain yang bisa teman-teman jadikan elemen pendukung di desain teman-teman. Contohnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Ini berpenggabungan dari beberapa foto makanan. Yang pertama ya, beberapa foto makanan dan keterangan makanan tersebut. Kedua ini penggabungan antara bentuk, yang itu kotak hijau, bentuk-bentuk shape-nya, terus ilustrasi hewan ya, gajah dan tulisan dan font. Itu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah ada unsur desain. Unsur desain ini apa sih? Jadi unsur desain ini adalah hal-hal yang membentuk sebuah desain untuk menghasilkan sebuah desain. Jadi unsur desain itu adalah hal-hal yang membentuk yang harus kita gunakan untuk membentuk sebuah desain. Jadi unsur desain sendiri itu ada garis atau line yang telah saya sebutkan di awal, bahwa dalam desain itu kita mengenal istilah titik-titik atau pixel dan juga garis atau line. Jadi untuk garis sendiri ini itu adalah sebuah tanda yang menghubungkan dua titik. Berbagai jenis garis ini muncul di mana-mana ya, bisa teman-teman lihat di rumah, di dalam kamar pun itu semua sudah teman-teman bisa lihat bahwa ada unsur garis di dimanapun teman-teman berada. Mau itu garis lurus, mau itu garis belok-belok, tipis, tebal, ataupun titik-titik ya. Intinya membentuk sebuah garis. Terus unsur kedua ada ilustrasi. Nah, ilustrasi untuk desain grafis ini sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik-titik sederhana sampai dengan kompleks. Bagaimana sih goresan atau titik sederhana ini? Kalau goresan atau titik sederhana ini bisa teman-teman mungkin cukup menggunakan bentuk kotak atau misalnya bentuk lingkaran ataupun misalnya bentuk-bentuk yang simple ya, yang teman-teman kayak pernah ketahui seperti segitiga dan lain-lainnya. Biasa untuk garis atau titik sederhana ini digunakan untuk desain-desain seperti grafis, misalnya ada infografis itu seperti misalnya jumlah mahasiswa di setiap fakultas berapa, itu dibuatkan misalnya kayak bagannya, nah, seperti itu. Jadi simpelnya bagannya itu adalah garis atau titik-titik sederhana. Sampai dengan yang kompleks. Yang kompleks itu tadi ilustrasi itu bisa berupa karikatur, bisa teman-teman gunakan, atau misalnya gambar vektor muka, ataupun misalnya gambar desain-desain yang kompleks lah ya, yang sulit dibuat seperti itu. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi ini juga menjadi unsur yang sangat penting
untuk teman-teman dalam melakukan kerja-kerja desain grafis. Jadi tipografi ini adalah sebuah kesenian ya, untuk teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang yang tersedia untuk menciptakan pesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, untuk desain grafis tidak bisa dilepaskan dari yang namanya tipografi atau penggunaan font, karena itu menjadi salah satu unsur penting juga untuk mendesain. Di sini saya akan bahas agak panjang sedikit untuk tipografi, karena sekali lagi tipografi ini menjadi salah satu unsur yang penting ya. Yuk, bisa dilanjut. Nah, jadi saya mau kasih tips ini untuk teman-teman yang mau mulai mendesain. Terkadang desainnya teman-teman itu hancur karena pemilihan font atau penggunaan font yang tidak sesuai atau yang sangat ramai, sehingga desainnya itu terlihat terlihat tidak estetik sepertinya. Seperti itu ya. Jadi untuk tipografi sendiri itu ada typeface. Nah, typeface ini adalah bentuk tampilan tulisan. Bentuk tampilan tulisan ini bisa teman-teman lihat, misalnya apa yang bentuk tampilan yang bisa teman-teman pakai, seperti misalnya Times New Roman, Arial, ada beberapa ini yang saya tampilkan, ada monoscape, slab serif, ada tradisional serif, ada human sans. Nah, jadi bentuk-bentuk itu adalah namanya bentuk tulisan atau typeface. Jadi teman-teman menggunakan tulisan Arial atau Calibri yang bisa digunakan di makalah ataupun di skripsi, ya itu adalah bentuk typeface-nya namanya Arial, typeface-nya namanya Times New Roman. Jadi bentuk tulisannya seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua adalah font. Font ini adalah varian dari typeface tadi. Jadi misalnya teman-teman sudah memilih jenis typeface-nya. Misalnya jenis typeface-nya Times New Roman. Nah, Times New Roman itu di dalamnya ada beberapa font yang yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat desain teman-teman tidak terkesan kaku. Jadi misalnya tadi ya Times New Roman, atau di sini saya contohkan dengan menggunakan typeface-nya Futura. Terus fontnya itu ada regular, ada bold, ada italic, ada bold italic ya. Nah, ini juga menjadi sangat penting untuk teman-teman karena dalam memilih font, teman-teman diusahakan adalah memilih typeface yang memiliki family font beragam di dalamnya. Jadi biasa itu ada typeface yang cuma punya satu bentuk aja, atau satu font atau satu jenis font aja. Misalnya kayak ada font yang cuma terdiri dari yang terdiri dari satu jenis, misalnya reguler saja atau bold saja, tidak ada varian lainnya, tidak ada yang italiknya, tidak ada bold italiknya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin memulai mendesain, cobalah cari jenis font atau yang memiliki banyak famili di dalamnya atau jenis font di dalamnya. Jadi terdiri dari reguler, setidaknya terdiri dari reguler, dari bold, italic atau bold italic. Biasa yang paling lengkap itu kalau misalnya ada sekitar 4 jenis atau 5 jenis font di dalamnya. Ada yang paling tipis sekali sampai yang tebal sekali. Oke, dilanjut. Nah, jenis font. Jadi jenis font sendiri pada umumnya itu dibagi menjadi 3 jenis. Jadi ada serif, ada sans serif, dan juga ada script. Apa sih perbedaan dari ketiga jenis font ini? Nah, untuk serif ini adalah font-font yang memiliki buntut atau ekor. Jadi bisa teman-teman lihat ya, ada buntut atau ekornya di akhir, di bawah itu di huruf A-nya. Nah, untuk sans serif, jadi serif itu artinya ekor. Terus sans serif itu artinya tidak berekor ya. Jadi sans serif itu tidak berekor, tidak memiliki ekor. Terus jenis ketiga adalah script. Script ini adalah jenis seperti tulisan tangan bersambung ya. Selanjut.
Nah, keempat adalah hierarki atau urutan ukuran font. Di sini biasa kesalahannya dari seorang desainer grafis adalah tidak membuat hierarki atau urutan font dengan baik. Jadi hanya didasarkan pada feeling aja, bilang oh ini udah besar, ini udah kecil, ini udah sesuai. Sebenarnya kita bisa hitung itu. Jadi untuk di desain grafis itu untuk menentukan ukuran font sehingga masih enak bisa dibaca atau istilahnya memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, itu ada rumusnya. Jadi kita menghitungnya istilahnya dengan namanya golden ratio. Golden ratio ini size dikali 1,618 atau size dibagi 1,618. Jadi misalnya teman-teman menggunakan golden ratio yang size dikali 1,618, maka teman-teman yang pertama adalah menentukan dulu ukuran font terkecil yang akan teman-teman gunakan. Misalnya ukuran font terkecilnya adalah 12, ya. Misalnya ukuran font terkecilnya adalah 12. Maka teman-teman silakan kalikan 12 dikali 1,618, itulah yang menjadi ukuran untuk judulnya. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan golden ratio dengan hitungan size kali 1,68, maka yang pertama yang harus ditentukan adalah ukuran terkecil font terkecil yang teman-teman gunakan. Jadi misalnya 12 ukuran font body text-nya atau ukuran font terkecilnya, maka untuk judulnya itu bisa dikalikan 1,618. Ya, seperti itu. Terus taruhlah misalnya teman-teman terdiri dari judul dan subjudul. Maka yang terkecil tadi misalnya ukuran fontnya 12 dikali 1,618 untuk subjudul, dan nanti subjudulnya dikali lagi 1,618 untuk judulnya. Seperti itu. Jadi urutannya akan enak untuk keterbacaannya. Seperti itu. Nah, misalnya teman-teman mau mulai menghitungnya itu dari judulnya dulu, maka tentukan judulnya yang kira-kira ketika nanti dibagi untuk ukuran body text atau naskahnya itu tidak terlalu kecil. Taruhlah misalnya teman-teman menggunakan judulnya itu ukurannya 43, ya silahkan dibagi jadi size dibagi 1,68. Jadi 43 dibagi 1,68 itu hasilnya 27 poin. Ya, untuk ukurannya bisa menggunakan poin, bisa menggunakan sentimeter, bisa menggunakan pixel, terserah teman-teman. Yang paling umum atau yang sering saya gunakan itu adalah ya poin. Ya. Jadi bisa teman-teman dapat kalau di Microsoft Word itu ada 12, ada 14, ada 16, ada 17, ada 18. Hanya kelipatan-kelipatan 2 ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah menggunakan variasi dari satu font. Salah satu kesalahan dasar juga yang paling sering terjadi yang para desainer grafis dan pemula lakukan, kesalahannya itu adalah terlalu banyak menggunakan variasi font. Jadi terkadang ada yang menggunakan 3 sampai 4 bahkan sampai 5 variasi font yang berbeda. Itu sangat tidak dianjurkan ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mulai mendesain itu cukup menggunakan satu saja variasi dari satu font. Itu makanya tadi saya katakan sebelumnya, ketika kita memilih jenis font, maka kita coba cari jenis font yang memiliki banyak varian di dalamnya. Jadi misalnya ada yang bentuk bold-nya, ada yang bentuk medium-nya, ada yang bentuk paling tipisnya. Jadi misalkan cari yang ada family-nya istilahnya, yang ada variasinya. Dan cukup gunakan satu font. Kalaupun misalnya teman-teman menggunakan variasi beda font, gunakan tidak lebih dari 3 jenis font ya. Jadi silakan teman-teman misalnya mulai mendesain nanti itu cukup menggunakan satu variasi dari satu jenis font. Jadi misalnya ya yang ini contohnya untuk judulnya sama-sama hanya menggunakan Century Schoolbook, cuman hanya beda ukuran saja. Atau misalnya teman-teman bisa menggunakan Century Schoolbook yang model tebalnya untuk di judul, terus yang untuk yang di body text atau di naskahnya itu teman-teman menggunakan yang regulernya. Itu bisa. Jadi cukup hanya satu jenis font saja, satu jenis font namun
memiliki dua variasi yang berbeda. Lanjut. Nah, ini juga salah satu contoh yang salah ya, yang di atas itu menggunakan satu jenis tapi sama-sama tebal. Itu juga tidak dianjurkan ya. Jadi usahakan gunakan yang untuk judul misalnya tebal, tapi yang di bawahnya itu lebih tipis ketebalannya. Jadi tidak sama-sama tebal. Yang untuk di bawahnya ini itu terlalu tipis yang di bawah ya. Jadi jangan juga terlalu tipis. Jadi judul sama body text itu ketebalannya sangat kontras. Itu juga tidak baik ya. Jadi ya yang enak-enak yang sedang-sedang saja. Lanjut. Yang kelima ini tidak menggunakan lebih dari 3 font. Tadi sudah saya katakan ya, usahakan tidak menggunakan lebih dari 3 jenis font. Jadi cukup satu jenis font, namun memiliki banyak variasi di dalamnya. Gunakan saja yang tebal, yang tipis, itu yang teman-teman variasikan. Terus tidak menggunakan font script secara double ya, contohnya di bawah. Jadi tidak menggunakan font jenis script itu secara double dengan beda variasi, itu juga tidak baik. Lanjut. Nah, warna. Salah satu komponen unsur terpenting ya, unsur yang wajib, yang fardu ain dalam desain itu warna. Jadi kita tidak bisa lepas dari warna. Nah, untuk teman-teman yang mau betul-betul fokus di dunia desain grafis, yang pertama saya sarankan adalah cek apakah teman-teman buta warna atau tidak. Jadi ada orang-orang yang memiliki penyakit buta warna, cuman dia tidak menyadarinya. Sepertinya misalnya dia tidak bisa membedakan antara warna hijau dengan warna coklat. Itu ada orang yang buta warna parsial istilahnya. Kalau saya tidak salah, itu dia tidak bisa membedakan. Kalau dia mungkin melihat selama ini merasa dirinya tidak buta warna karena masih bisa membedakan warna lain. Cuman ada memang beberapa warna yang dia tidak bisa bedakan. Nah, itu yang harus teman-teman coba periksa ya. Kalaupun tidak mau periksa ke dokter, ada itu yang biasa kalau misalnya di Google kita searching aja tes buta warna, itu ada biasa yang lingkaran baru banyak titik baru ada nomor di dalamnya itu dengan warna yang berbeda tapi tidak terlalu kontras ya. Teman-teman bisa menggunakan cara itu, apakah untuk mengetes apakah teman-teman buta warna atau tidak ya. Jadi memang banyak pengalaman teman-teman di lapangan itu yang tidak baku ya, kita bersih tegang antara warna dan ternyata dia memang betul-betul tidak bisa membedakan antara warna coklat dan misalnya beberapa warna lainnya seperti itu. Dan selama ini, ya saya nggak tahu ya, mungkin selama ini dia fine-fine aja, maksudnya. Tapi ya untuk teman-teman yang baru mau memulai, ya usahakan coba dites dulu apakah teman-teman punya bawaan buta warna atau tidak ya. Jangan sampai teman-teman punya buta warna, teman-teman terjun ke dunia desain grafis, nanti kliennya minta warna merah, teman-teman kasih warna ungu, ya kan bisa berabe ya, seperti itu. Nah, saya juga mau jelaskan ini tentang warna. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, untuk warna sendiri dalam desain itu kita mengenal istilahnya namanya hue. Kalau di spelling atau di eja itu HUE, tapi dibacanya hue. Jadi hue ini adalah palettes warna yang digunakan di desain, di aplikasi-aplikasi desain ya. Nah, hue ini itu dibagi lagi menjadi 3, jadi shade, tint, dan tone. Kalau hue dengan pencampuran warna hitam itu namanya adalah shade. Jadi warna-warna hue yang dicampur dengan warna hitam itu menghasilkan warna shade. Terus warna hue yang dicampur dengan warna putih itu menghasilkan warna-warna tint.
dan warna hue yang dicampur dengan warna abu-abu itu adalah warna tone, ya. Jadi sekali lagi hue dengan pencampuran warna hitam itu menjadi warna shade, hue dengan pencampuran warna putih itu menjadi warna chin, dan hue dengan pencampuran warna abu-abu itu menjadi warna chun, ya, warna tone. Lanjut. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pernah membuka aplikasi desain seperti Photoshop, taruhlah, atau CorelDRAW atau Illustrator, itu palet warnanya itu nggak jauh beda. Jadi model palet warnanya seperti ini ya. Jadi ada kotak besar dan terus ada kotak kecil yang secara horizontal dari atas ke bawah itu banyak warna. Ya, itulah yang disebut dengan hue. Jadi hue itu adalah kotak kecil persegi panjang yang di sampingnya kotak besar dengan berbagai macam warna dalamnya. Itu bisa teman-teman pilih, itu adalah warna hue di aplikasi desain ya. Nah, untuk kotak besar ini, disinilah teman-teman menentukan apakah warna hue itu yang teman-teman gunakan, mau teman-teman kasih shade, mau teman-teman kasih chun, atau mau teman-teman kasih chin ya. Jadi untuk warna hue, kalau di palette warna ini yang kotak besar, warna shade itu, jadi warna shade itu tadi warna hue yang dikasih warna hitam. Ya, warna shade itu posisinya itu berada di kanan, di kotak kanan. Mungkin bisa ditunjukkan di mouse-nya. Ya, yang kotak kanan. Ya, bukan. Yang kotak besar tapi yang paling kanan. Sudut kanan atas. Ya, dari situ sampai ke bawah itu adalah warna-warna hue. Warna-warna shade. Jadi warna shade itu warna hue yang diberikan warna hitam. Nah, itu posisinya itu adalah yang tadi titik itu sampai ke bawah ya, secara horizontal. Terus secara vertikal, bener nggak sih horizontal itu yang ke atas ke bawah ya? Lupa. Jadi misalnya kalau salah benerin aja ya. Jadi yang secara vertikal itu yang mendatar itu adalah warna chin. Warna chin itu adalah warna tadi hue yang dikasih warna putih ya. Terus kalau bidang diagonal yang membentang diagonal itu adalah warna tone. Warna tone itu adalah warna hue yang dikasih warna abu-abu ya. Jadi membaginya seperti itu. Membagi apakah teman-teman mau menggunakan warna shade, warna tint atau warna tone. Ya. Nanti kalau nggak paham tanya aja lagi. Lanjut. Nah, seperti pada umumnya di dunia pewarnaan, di warna itu pasti kita sudah pernah diajarin ya waktu SD ataupun waktu masa sekolah dulu. Kalau di pelajaran seni rupa itu ada 3 warna dasar atau 3 warna primer, yaitu merah, biru dan kuning ya. Jadi merah, biru dan kuning itu warna dasar, warna yang ditangkap oleh mata. Nah, sedangkan kenapa kalau misalnya di real life atau di dunia nyata itu, bukan dunia nyata ya istilahnya apa ya? Kalau di pandangan mata, kalau di organ kita tangkap itu disebutnya itu warna dasar itu terdiri dari warna merah, biru dan kuning. Sedangkan kalau misalnya di aplikasi, kenapa sih itu bukan dipakai kalau misalnya di percetakan ya, atau misalnya di komputer itu kita warna dasarnya itu tidak merah, biru dan kuning, tapi warna dasarnya itu adalah merah, biru dan hijau, RGB. Ya, jadi terdiri dari 3 warna dasar. Kalau misalnya yang ditangkap oleh mata itu adalah warna primernya merah, kuning, hijau, merah, kuning, biru. Tapi kalau untuk di aplikasi digital ataupun di percetakan itu kita mengenal istilahnya RGB. RGB itu ada red, blue, dan green. Tidak ada kuning ya, karena penjelasannya itu
pencampuran untuk tinta itu jika menggunakan warna kuning tidak akan sulit untuk menghasilkan warna lainnya. Jadi digunakanlah warna hijau ya untuk warna utamanya. Jadi itulah kenapa ada istilah RGB ya, bukan RYB, bukan red yellow blue tapi red green blue. Ya. Nah dari warna-warna primer ini itu menghasilkan warna-warna warna-warna sekunder. Jadi warna sekunder itu adalah pencampuran dua warna primer. Selanjutnya ada warna tersier. Warna tersier adalah pencampuran antara warna primer dan sekunder. Jadi ada warna primer, tersier, dan sekunder. Seperti itu. Untuk warna utama ya, nanti akan dibagi lagi. Next slide. Nah, untuk kombinasi warna ini juga yang sulit biasa teman-teman desainer pemula menentukan warna apa sih yang paling bagus untuk digunakan di desainnya, karena terkadang ada yang kita gunakan warna itu kelihatannya nggak matching atau kelihatannya kok nggak masuk ya warnanya, atau jelek warnanya, atau kelihatan jadi norak warnanya. Nah untuk kombinasi warna ini itu banyak rumusnya. Jadi ada namanya kombinasi warna komplementer. Jadi kombinasi warna komplementer itu adalah kombinasi dari dua warna pelet warna lingkaran tadi itu yang di samping bisa teman-teman lihat. Ya, itu yang saling berseberangan itu bisa teman-teman gunakan. Jadi bisa warna komplementer kombinasi warna komplementernya itu antara merah dan hijau. Maka teman-teman bisa menggunakan warna merah hijau itu dipilih apakah warna merahnya mau dikasih cun, mau dikasih set, atau mau dikasih tint, atau warna merah atau warna hijaunya yang teman-teman gunakan tint, digunakan cun, atau digunakan shade seperti itu ya. Jadi untuk pembentuk komplementer ini adalah dua warna tadi itu dibuat variasinya dengan menggunakan shade, cun, dan shade tint. Selanjutnya ini contohnya 4 aja ya saya kasih ya. Sebenarnya banyak bisa teman-teman pilih karena banyak warna yang disediakan. Terus kombinasi kedua adalah kombinasi analogus. Analogus ini adalah kombinasi 3 warna yang saling berdekatan. Ya, yang saling berdekatan. Ya, teman-teman pilih misalnya biru terang, terus biru gelap dan hijau, bukan biru gelap ya. Warna primer, sekunder, dan tersier bisa digabungkan istilahnya. Jadi misalnya di sini warna primernya itu adalah biru, warna sekundernya itu adalah hijau, dan warna tersiernya itu adalah biru ini istilahnya ya. Biru yang lebih muda. Nah ini teman-teman bisa gunakan lagi dari 3 warna ini, teman-teman bisa variasikan lagi dengan menggunakan tint, shade, dan cun ya. Apakah warna hijaunya yang mau teman-teman ambil warna shade-nya, atau warna birunya yang mau diambil warna tint-nya, itu bisa. Ya, jadi warna analogus ini dari pelet warna yang lingkaran ini diambil 3 warna berdekatan ya. Seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga, kombinasi warna triadik. Nah, untuk kombinasi warna triadik ini adalah kita membentuk sebuah segitiga, dan warna-warna triadik ini adalah kombinasi warna yang disentuh oleh 3 titik segitiga tersebut. Jadi misalnya warna triadiknya itu contohnya sini ungu, terus orange, dan hijau. Maka silakan teman-teman buat dulu palet warnanya, pilih warnanya tadi ungu, orange, dan hijau. Silakan nanti selanjutnya teman-teman bisa variasikan dengan shade, tint, dan cun ya. Apakah yang ungunya mau di shade atau yang hijaunya mau di shade ya, terserah. Nanti yang penting dari warna ini tadi itu bisa teman-teman gunakan nanti variasinya. Selanjutnya, nah kombinasi warna foto alam. Jadi Tuhan ini udah menciptakan
alam semesta ini dengan berbagai macam warna yang sangat indah pastinya. Dari berbagai macam warna yang telah disusun sedemikian rupa membentuk sebuah kombinasi yang pastinya sangat bagus digunakan untuk desain kalian ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan foto alam. Jadi kalau menggunakan foto alam ini silahkan cari di Google misalnya foto hutan. Kalau teman-teman mau menggunakan desain-desain yang bernuansa hijau, cari aja foto hutan atau foto gunung ya. Nanti cari yang silakan teman-teman adopsi warnanya. Kalau di aplikasi desain itu ada namanya eyedropper. Jadi ada yang kayak tetes mata itu bentuk anunya, bentuk toolsnya. Itu nanti sisa ditarik diklik aja di bagian warna mana teman-teman yang mau pakai. Nanti itu bisa teman-teman gunakan warna alamnya. Jadi seperti ini ya misalnya ya, warna biru muda, warna apa ya ini istilahnya, pokoknya ya lihat contohnya aja lah ya. Jadi ini warna yang kotak-kotak kecil di bawah itu adalah warna yang dihasilkan dari warna foto alam. Seperti itu. Itu bisa teman-teman gunakan untuk kombinasi warna. Selanjutnya ada kombinasi warna ini dengan menggunakan dengan menggunakan website colors.co. Nah, jadi kan ini era digital internet sekarang itu sudah menyediakan banyak hal. Sudah ada semua. Salah satunya adalah palet warna. Nah, daripada teman-teman capek nyari palet warna atau bikin sendiri palet warna, ya udah, teman-teman silahkan kunjungi colors.co dan pilih palet warnanya yang teman-teman mau gunakan. Itu udah ada ribuan palet warna di situ, bisa teman-teman gunakan ya di colors.co. Jadi nggak usah capek-capek lagi. Tapi teman-teman harus tetap tahu dasarnya. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Saya ada nggak? Saya ada ya. Nah, ini aplikasi desain grafis dan layout. Untuk aplikasi desain grafis yang paling umum banyak digunakan itu adalah CorelDRAW pastinya. Di Indonesia, base-nya itu CorelDRAW paling banyak masih umum lah digunakan, yang masih banyak digunakan untuk cetakan. Itu CorelDRAW. Kemudian Adobe Illustrator, Adobe Illustrator dan CorelDRAW ini aplikasi yang sama ya, dia berbasis vectoring, tidak sama seperti Photoshop. Photoshop dia basisnya pixel atau titik-titik, jadi sebenarnya kurang dianjurkan untuk mendesain menggunakan Photoshop ya. Jadi gunakan CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Nah, untuk layoutnya sendiri ini Adobe InDesign. Teman-teman bisa gunakan Adobe InDesign ini untuk melakukan desain-desain buku, majalah, koran, tabloid, seperti itu ya. Jadi untuk desain-desain yang memiliki banyak halaman itu bisa menggunakan Adobe InDesign ya. Terus untuk yang di handphone itu ada Canva. Itu teman-teman pernah pakai atau ada sekarang di HP-nya teman-teman. Canva sudah menyediakan banyak sekali template yang bisa teman-teman gunakan. Tapi sebenarnya kalau di Canva ini teman-teman bukan mendesain ya namanya, tapi lebih ke apa ya, menggunakan desain orang seperti itu. Apa ya istilahnya, mengcopy paste desainnya orang untuk teman-teman gunakan. Itu nggak apa-apa sih, karena kan memang disediakan ya. Terus FreePik juga teman-teman bisa gunakan di mobile. Sekarang juga FreePik juga mengembangkan inovasi terbarunya, yaitu bisa digunakan di handphone. Kalau dulu FreePik itu hanya bisa digunakan di laptop atau di PC, sekarang FreePik bisa digunakan di handphone. Dia juga sudah menyediakan banyak sekali template yang menarik yang bisa teman-teman gunakan, jadi nggak usah pusing lagi mendesain. Kalau memang teman-teman merasa mau memiliki effort yang tinggi terhadap hasil kerjanya, ya silakan mendesain secara manual di CorelDRAW ataupun di Adobe Illustrator ya, seperti itu. Untuk hal ini saya nggak ajarin apa lagi namanya, nggak ajarin dulu bagaimana secara teknis ya, karena kayaknya nggak memungkinkan untuk memberikan materi teknis penggunaan aplikasi desain. Jadi kalau mungkin teman-teman mau belajar, ya bisa nanti tanya-tanya saja di luar saya, tanya-tanya saja saya di luar atau di WA saja, atau teman-teman bisa ya nonton YouTube lah ya. Di YouTube udah banyak banget
tutorial untuk mendesain, teman-teman bisa belajar. Nah, di sini saya mau kasih bocoran sedikit bilang kenapa sih dunia desain grafis ini menjadi sebuah bidang kerja yang sebenarnya cukup menghasilkan uang juga. Kalau misalnya teman-teman mungkin hanya melihat ya kerjaan-kerjaan sekarang yang paling enak ya apalah PNS ya, apalagi kerja di pemerintahan, di BUMN, atau mentok-mentok ya begitu ya, PNS ya, guru atau tentara. Sebenarnya desain grafis ini menjadi sebuah bidang kerja juga yang cukup menggiurkan untuk saat ini. Walaupun sebenarnya kalau di Indonesia ini belum bagus sekali. Tapi kalau teman-teman mau memulainya dengan baik, insya Allah akan menghasilkan. Contohnya ya, jadi di desain itu kan banyak sekali jenis apa yang teman-teman mau fokusin, mau desain advertising itu ya ada logo, ada flyer, ada spanduk dan sebagainya, ataupun khusus ke desain logo saja teman-teman bisa fokus, atau mau teman-teman fokus ke tadi yang saya katakan desain user interface untuk teknologi gadget sekarang, ataupun misalnya desain tata ruang ya, interior. Nah, salah satu bidang kerja yang saya akan spill hasil kerjanya, yaitu adalah bidang kerja desain logo. Kalau misalnya mau dipikir desain logo itu kan ya kelihatannya simple ya, apalagi kan logo kan cuma kecil begitu ya. Dipakainya juga biasa nggak terlalu besar ya, di sudut-sudut flyer nih. Nah, kenapa sih bisa sangat menghasilkan? Nah, jadi untuk desain logo termahal ini dari Indonesia yang pertama itu dari Pertamina. Itu logonya dibanderol dengan harga 4,6 miliar ya untuk membuat logo Pertamina, untuk merubahnya dari yang logo awal. Yang logo awal mungkin teman-teman ada yang pernah dapat, nggak ada yang pernah dapat ya. Kayaknya teman-teman belum lahir deh di logo Pertamina yang dulu dan yang sekarang, yang pasti teman-teman sudah sering sekali lihat ya. Jadi untuk warna biru, hijau, dan merahnya itu sebenarnya kalau teman-teman perhatikan secara sesama itu membentuk huruf P ya. Jadi Pertamina ya, itu melambangkan air, darat, dan api, udara ya. Itulah filosofinya tinggi. Jadi untuk membentuk logo kenapa mahal? Kenapa logo mahal? Karena memiliki filosofinya tinggi dan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memiliki yang lainnya. Selanjutnya ini ada logo Olimpiade London 2012 itu 8,27 miliar ya. Semoga teman-teman nanti bisa pegang uang sebanyak ini, amin ya. Jadi logo London 2012 ini mulai dikerjakan itu di tahun 2007. Jadi 2007 itu sudah dibuat logo ini dan selesai untuk digunakan pada tahun 2012. Jadi lumayan 5 tahun lah ini logo untuk logo seperti ini. Kalau misalnya teman-teman lihat ya apa ya, kayak kotak-kotak nggak jelas ya. Tapi ya begitu, mungkin ada filosofinya sih. Selanjutnya di bawahnya itu ada lagi kayaknya yang paling mahal lagi. Nah, ini ada sama tadi ya, masih 8,27 miliar. Ini logo City of Melbourne ya. City of Melbourne. Terus di sampingnya ini ada logo Pepsi, jadi Pepsi yang lama, logo yang barunya yang mungkin teman-teman pernah dapat, yang pernah suka minum Pepsi ya. Itu logonya itu 13,2 miliar. Ya, bayangkan teman-teman. Logo model seperti itu 13,2 miliar harganya. Belum masuk di akal ya, tapi ya itulah yang terjadi. Nah, terus ini ada BBC. BBC mungkin teman-teman di sini tahu ya, karena media berita internasional. BBC itu logonya yang sebenarnya kalau kita bikin dengan kondisi mata tertutup pun sebenarnya bisa 23,8 miliar cuman untuk logo B, D, dan C dengan kotak warna putih.
itu dibanderol dengan harga 23,8 miliar. Ya. Terus di sampingnya ini logo perusahaan asuransi kayaknya ya, misalnya asuransi atau pertambangan saya lupa, itu 198 miliar untuk logonya. Jadi ada perubahan logo awal dan perubahan logo yang baru. Lihat di bawahnya lagi ada. Nah ini ada logo Boston Hedge. Ini salah satu usaha pos di Jerman kalau nggak salah, di Belanda. Itu untuk perubahan logonya itu, padahal logo keduanya itu lebih simpel ya, dengan menggunakan dua lingkaran yang membentuk bidang. Setengah lingkaran cuman memiliki filosofi yang cukup tinggi juga ya untuk Boston Notch. Itu harganya 729 miliar. Lumayan ya. Kira-kira kalau teman-teman punya duit segini mau dipakai apa nih? Kayaknya kalau 720 miliar ini kayaknya udah sultan banget ya. Udah ngalahin Raffi Ahmad nih kayaknya. Terus yang terakhir kayaknya yang paling mahal adalah Anderson Consulting ya, atau Accenture. Jadi ini ada perubahan nama perusahaan sekaligus perubahan logo, itu dibanderol dengan harga 1,32 triliun atau 1.302 miliar. Lumayan mahal. Lumayan mahal ya, mahal banget. Teman-teman ada yang udah pernah pegang uang sebanyak itu? Ya, semoga kita semua ya dikasih rezeki ya, bisa punya duit sebanyak ini. Amin. Masih ada di bawahnya nggak? Oke, terima kasih. Yang mau bertanya, mungkin saya kembalikan dulu ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih Kak atas penyampaian materinya yang sangat-sangat wah. Bukan ya. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Kak Rizky. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tunggu Kak, sempat ada yang di chat. Coba buka di kolom chatnya. Nggak ada ya, bersih. Izin bertanya, untuk teman-teman. Moderator izin bertanya. Baik, saya persilahkan Saudara Muhammad Yusril Basri untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya yaitu terkait dengan materi terakhir tadi terkait logo. Pertanyaan saya kan, apa sih bedanya logo, apa yang membedakan logo yang tadi sehingga harganya begitu wah, dan selain dari filosofinya Kak? Oke. Nah jadi yang membedakan, langsung saya jawab aja kali ya. Jadi yang membedakan dari logo-logo tadi kenapa sih bisa mahal, ada yang mahal, ada yang murah. Itu yang pertama adalah tergantung dari si perusahaannya. Jadi biasa kalau perusahaan ingin rebranding logo atau ingin mengubah logo, itu tidak memesan misalnya desainer silakan bikin logo, tidak. Jadi rata-rata perusahaan itu adalah melakukan sayembara dengan sejumlah nominal yang tadi disediakan ya. Itu lagi bergantung dari setiap perusahaannya masing-masing, itu membedakan ya. Yang kedua, biasa logo yang didesain itu sudah satu paket include dengan misalnya untuk di merchandise-nya seperti di bajunya, untuk terus juga di beberapa persyaratannya, di stempelnya. Jadi banyak item-item pendukung yang digunakan dengan menggunakan logo tersebut nanti. Itu kenapa bisa mahal. Dan ada juga yang memang logo-logo ini
mahal itu karena yang terakhir tadi itu mahal karena sudah include dengan peralihan nilai saham perusahaan seperti itu. Karena yang tadi namanya consulting jadi Accenture ya seperti itu. Jadi itu juga salah satu salah satu kenapa logonya menjadi mahal seperti itu. Jadi memang ada hal-hal lain yang menjadikan logo tersebut memiliki harga yang cukup fantastis. Seperti itu. Ya. Ini Kak, ada lagi dari kolom chat ya. Iya Kak. Bismillah, perkenalkan saya Nurwiwi Putri Armin. Saya ingin bertanya Kak, yaitu apa perbedaan desain grafis dengan desain komunikasi visual? Oke. Desain grafis perbedaannya sebenarnya nggak ada perbedaannya. Desain komunikasi visual itu adalah bidang yang mempelajari desain grafis. Ya. Jadi desain grafis itu adalah pelajarannya. Desain komunikasi visual itu adalah istilahnya jurusannya seperti itu. Kayak misalnya jurusannya bahasa Indonesia, ya, pendidikan bahasa Indonesia, terus mata pelajarannya apa biasa? Taruhlah ilmu linguistik apa dan sebagainya, seperti itu. Jadi desain grafis itu salah satu hal yang dipelajari di desain komunikasi visual. Jadi desain komunikasi visual itu di dalamnya itu kan ada banyak. Jadi tidak hanya desain grafis, tapi ada juga desain kontemporer dan sebagainya, ya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi bukan sebuah perbedaan. Jadi desain komunikasi visual itu apalagi namanya istilahnya ya, saya nggak tahu penggunaan katanya, kayaknya jurusannya lebih gampang ya untuk dimengerti. DKV itu adalah jurusannya, desain grafis adalah pelajarannya, seperti itu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk yang lain masih ada yang ingin bertanya? Hanya memang nih. Izin moderator, saya ingin bertanya. Baik Kak, silahkan Kak. Kan barusan ada yang bertanya mengenai tidak, saya ralat. Begini Kak, setahu saya kan itu desain ada dua, yaitu desain manual dengan komputer. Nah, saya ingin bertanya bertanya kepada Kakak, apakah kedua desain ini, yaitu manual dan komputer, memiliki kelebihan atau kekurangan masing-masing yang tidak, misalnya manual ini memiliki yang ini, tapi tidak dimiliki komputer, atau sebaliknya, Kak? Oke. Satu yang perbedaan yang mendasar, kalau misalnya desain manual itu kalau kita salah itu nggak bisa diulang ya, maksudnya tidak bisa diunduh ya, tidak sama seperti desain apalagi namanya desain komputer. Kalau desain komputer itu ya kalau kita salah, misalnya salah garis atau salah warna, itu kan bisa diunduh ya, enak ya. Nah, terus perbedaannya lagi kalau misalnya desain manual itu nggak perlu disetting. Ya, seperti desain komputer itu kita harus betul-betul teliti. Jadi kalau kita menggunakan desain digital, itu ketika kita sudah melakukan sebuah pekerjaan, itu jangan lupa di save.
Karena banyak pengalaman teman-teman di lapangan yang desainnya sudah 90% jadi, sudah 80% jadi, tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba perangkatnya error, langsung terclose otomatis aplikasinya, ya jadinya jadinya desainnya dimulai dari awal kalau desain komputer seperti itu. Nah terus kalau desain komputer sendiri sebenarnya lebih efisien pastinya dibandingkan dengan desain manual ya, karena tadi misalnya kalau desain komputer kan kita bisa ganti-ganti warnanya langsung ya. Kalau desain manual kan kita sulit untuk mengganti-ganti warnanya. Jadi kalau misalnya desain manual itu ya betul sudah kita tentukan warnanya, dan misalnya untuk desain manual itu lebih kepada persoalan sketsanya itu dibuat secara manual, nanti pengaplikasian lebih lanjutnya digunakan secara digital seperti itu. Jadi jarang orang yang melakukan desain grafis secara utuh menggunakan manual ya. Yang masih menggunakan manual mungkin spanduk pecel lele, saya nggak tahu apakah dia masih manual melukis atau sekarang sudah proses printing juga. Jelas seperti itu. Jadi perbedaannya pertama, kalau manual nggak bisa diundo, kalau komputer bisa diundo kalau salah. Yang kedua, yang komputer harus sering-sering di save as, karena kalau tidak banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di belakangnya, desainnya hilang. Kita mulai dari awal, nah, seperti desain manual. Kalau desain manual kan nggak perlu di save as, kita tinggal tidur ya simpan baik-baik aja, jangan sampai mungkin kejatuhan air atau apa. Terus yang akhirnya tadi apa namanya, untuk desain manual itu lebih banyak biasanya digunakan untuk sketsa saja. Nanti pengaplikasiannya lebih lanjut seperti pewarnaan, coloring itu ke digital seperti itu. Bagaimana Kak? Ya, terima kasih atas jawabannya Kak. Nih Kak, masih ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil. Pertanyaan saya yaitu, dalam desain grafis tidak terlepas dari yang namanya jasa edit atau desain. Pertanyaan saya, apa saja aspek yang mempengaruhi price list atau harga untuk suatu jasa edit? Oke, perkenalkan nama saya Aidil. Oke, yang paling menentukan sebenarnya adalah jam terbang dari seorang desainer yang kita mau gunakan jasanya. Ya, jadi biasanya semakin tinggi jam terbangnya desainernya, semakin profesional pasti cara kerjanya, dan hasilnya juga pasti tidak diragukan. Yang kedua adalah apakah desainer tersebut, jasa desain tersebut dilakukan oleh individual atau tim. Jadi memang ada beberapa teman yang memang ketika mendapatkan sebuah proyek dilakukan secara tim, jadi tidak dilakukan secara manual. Itu kan pasti akan beda harganya karena kerjanya akan banyak. Yang pastinya kalau dilakukan oleh orang banyak, itu budgetnya pasti akan lebih tinggi dan hasilnya juga pasti akan lebih baik ya. Dan yang kedua adalah yang selanjutnya adalah apa sih membedakan kenapa bisa sampai mahal? Untuk penentuan harganya itu dari tingkat kerumitan desainnya ya, tingkat kerumitan desainnya. Jadi misalnya teman-teman ada yang desainnya itu yang cukup simple desain aja, itu beda dengan misalnya teman-teman yang banyak maunya desainnya ya. Selanjutnya juga biasa untuk seorang desainer itu dia ikutkan dengan percetakannya. Jadi taruhlah misalnya teman-teman mau cetak baliho ataupun spanduk, ya jadi desainer itu dia ikutkan dengan cetakannya. Jadi misalnya harga cetakannya itu taruhlah 100.000,
ya maka mungkin bisa jadi desainnya itu 200.000 itu sudah include sama cetak balihonya, cetak spanduknya, cetak bajunya, seperti itu. Itu membedakan harganya sih. Kalau selebihnya lagi ya, nah tips untuk teman-teman yang mau memilih jasa desain adalah cari yang teman sendiri, biasa harganya lebih murah, yang lebih bisa dinego ya. Jadi kalau misalnya orang yang sudah profesional, memang hasil kerjanya pasti sudah tidak diragukan dan ya harganya juga lumayan. Tapi kalau mau yang murmur ya cari teman-teman aja di kenalan-kenalan di circle pertemanan yang bisa mendesain, ya silakan desain. Tapi jangan berharap banyak untuk hasilnya bagus ya. Maksudnya untuk hasilnya ya lumayan bagus ya bersyukurlah dengan harga yang minimal dikasih seperti itu. Oke. Terima kasih, Kak. Dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Sudah ada mungkin Kak yang mau bertanya. Oke. Sudah asar juga. Oke, Kak. Kak, mungkin ada kesan dan pesan untuk pengurus maupun peserta yang ikut kelas jurnalistik 4 ini, Kak. Oke, untuk teman-teman semua yang yang sekarang baru mau mulai belajar terjun di dunia jurnalistik ataupun di dunia desain grafis, satu pesannya adalah jangan lelah untuk belajar. Terus belajar, jangan merasa puas. Belajar, jangan puas dengan proses yang sedang dijalani. Maksudnya nikmati proses yang sedang dijalani. Dan insya Allah dari proses-proses yang telah dilalui akan menghasilkan sebuah hal yang besar nantinya. Intinya, terus belajar. Baik, Kak. Terima kasih. Ini, Kak, ada penyerahan plakat dari teman-teman pengurus, Kak. Jadi gimana? Ini silakan. Oke. Kak. Terima kasih banyak. Oke, Kak. Nanti filenya menyusul, Kak, Di. Siap. Ya, Kak. Terima kasih banyak. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak, yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari pengurus Hima Prodi PBSI mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Saya Liv ya. Iya, Kak. Jangki dulu keluar, jangki dulu. Tidak keluar, Mia. Pakai screen. Di sini bu screen-nya. Iya, astagfirullahaladzim. Kak Ilham. Bagaimana caranya di screen? Sudah. Screen gini untuk absen. Oh, ya, Kak. Keren tahu Yusril pertanyaannya.